Shalom semuanya, welcome back di online service JC nih. Gak kerasa udah seminggu lagi berlalu. Walaupun rutinitas mungkin sama ya, bangun tidur, mandi, mungkin yang telat mandi 2 jari, celup ke air, lap-lap belek doang gitu. Atau mungkin ya gak mandi gitu, langsung pasang laptop, nonton, stay tune di depan laptop gitu. Kalau hari biasa mungkin kotaknya kecil-kecil, zoom maksudnya. Kalau sekarang kalian bisa puas kotaknya full screen, kalian mau nonton colok di TV terserah. Siapa yang sadar nih hari ini kalau kalian lihat perhatiin dress code kakak-kakak teman-teman kita yang di atas ini merah putih. Besok itu tanggal berapa guys? 17 Agustus, itu hari kemerdekaan Indonesia. Mungkin kalian kangen nih sekarang. Kalian di rumah gak bisa upacara. Siapa yang kangen upacara boleh drop di komen di bawah. Aku kangen nih panas-panasan, kangen pura-pura pingsan biar dibawa ke UKS, biar ngadem gitu. Atau aku bukan kangen upacaranya, aku kangen main lombanya. Lomba balap karung, lomba makan kerupuk, atau tarik tambang gitu. Boleh juga komen di bawah nih siapa yang suka lomba apa, biar siapa tahu ketemu partner untuk lomba tahun depan lagi gitu. Siapa tahu tahun depan bisa menang sama partner yang baru gitu. Nah, aku mau refresh sedikit nih memori tentang sejarah kalian. Kalian kan pasti belajar sejarah, mau IPA IPS pasti belajar sejarah. Sebelum tahun 1945, Indonesia sebelum merdeka, sebelum kita merayakan semua ini, Indonesia terjajah dengan beberapa negara. Yang paling dominan yang menjajah itu Belanda, Jepang, dan ada beberapa negara Eropa lainnya ya kan. Nah, pas menjajah ini udah 3,5 abad, kurang lebih 3,5 abad menjajah, tapi terjadilah pergerakan di Indonesia, akhirnya terjadi perjuangan dan akhirnya Indonesia merdeka sampai sekarang ini. Emang perjuangannya panjang gitu, tapi akhirnya merdeka itu suatu satisfaction banget gitu yang bisa dirasain. Sama halnya sama kita, waktu kita dulu mungkin masih tertawan dengan dosa, masih terperangkap, belum merdeka, masih muter-muter dalam lingkaran dosa. Cuman waktu itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, begitu besar kasih Tuhan Yesus, dia rela mati, dia rela mengorbankan dirinya untuk disalibkan. Supaya kita bisa lepas dari penjara dosa itu, supaya kita bisa lepas dari merasa tertawan itu. Itu sama aja kayak kalau kita lagi di penjara, kita perlu bail. Uang jaminan itu, uang jaminan supaya kita bisa bebas. Sama aja Tuhan Yesus mengucurkan darahnya untuk supaya kita bisa bebas, bisa lepas dari jaminan dosa itu. Dia bilang kasihku sebesar ini. And he stretched his arm and he died on the cross. Untuk menebus setiap kita semua. Aku mau bacain di Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dalam versi terjemahan sederhana ini lebih jelas lagi dibilang, tetapi Kristus mati bagi kita ketika kita masih hidup sebagai orang berdosa yang memusuhi Allah. Dengan begitu Allah sudah menunjukkan bahwa dia sangat mengasihi kita. Jelas banget tertulis kalau kita bisa bebas itu semua karena kasih Tuhan. Walaupun kita lari, walaupun seringkali kita masih berputar-putar di kubangan dosa, walaupun kita masih suka kabur-kaburan, kita masih on denial, kita gak mau terima keselamatan itu. Tapi yang kamu harus ingat adalah semakin kamu lari dari Tuhan, semakin dia mengejar engkau. Semakin kamu lari dari Tuhan, semakin kasih Tuhan mengejar engkau. Karena you are no longer bound as a slave of sin, but now you are bound by His grace. Hanya kasihnya yang bisa mengikat kita sampai saat ini. Kamu udah dibeli dengan darahnya, kamu udah dibeli dan dibayar dengan lunas, sehingga kamu beroleh kemerdekaan itu. Tapi setelah kamu merdeka, what's next? Apa? Selanjutnya apa gitu? Setelah kamu merdeka mungkin kamu mikir, Tuhan aku udah merdeka nih. Merdeka gak semerta-merta kamu langsung jadi tedeng, kamu merdeka kamu langsung jadi anak baik-baik gitu di rumah. Enggak, rasa ingin kembali lagi itu besar, tapi what's next? What's next? Itu judul sermon aku hari ini. What's next? Nah, sama seperti bangsa Israel nih, waktu mereka baru dibebasin dari tawanan Mesir, mereka waktu itu masih jadi budak Mesir,
terus akhirnya dibebasin sama Tuhan Yesus. Mereka melakukan perjalanan keluar dan dipimpin oleh Musa. Mereka dari tadinya tertawan di Mesir, mereka akhirnya mengalami kemerdekaan itu. Mereka dibawa ke padang gurun, tapi waktu dalam perjalanan justru mereka merasa, kok aku dibebasin tapi aku gak tahu tujuannya. Aku malah disuruh puter-puter di padang gurun. Aku malah disuruh, Tuhan kok aku cuman kau bikin mati di padang gurun, katanya gitu. Tapi itu gak sih yang kita rasain saat ini? Kita udah merdeka, kita udah bebas, kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Tapi justru di saat itu kita mikir, kok Tuhan aku muter-muter aja ya, kok rasanya aku di sini-sini aja ya, kok rasanya aku nggak bisa masuk lebih jauh lagi, kok rasanya aku nggak bisa pergi ke mana gitu Tuhan, suatu tempat atau calling atau destiny apapun yang udah Engkau sediain, kok rasanya aku stuck gitu Tuhan. Mungkin kamu sampai teriak ke Tuhan, help me God, I'm lost, aku kehilangan arah, aku nggak tahu kemana. Cuman aku mau kasih tahu, waktu kamu lost itu artinya lack of security and trust. Waktu kamu kehilangan rasa aman itu, waktu kamu kehilangan rasa kepercayaan itu, ada 3 hal yang mau aku ajarkan hari ini, ada 3 hal yang harus kamu pegang untuk kamu bisa tetap berjalan maju, moving forward daripada kemerdekaanmu untuk mencapai tanah perjanjian yang udah disediakan Tuhan di depan kamu. 3 hal ini adalah THR. Bukan uang THR ya, jangan minta kayak mama aku gak tahu mau kemana minta uang THR, itu minta ditampar namanya. THR ini yang aku maksud adalah, yang pertama adalah trust, yang kedua hustle, dan yang ketiga ready. Nah poin pertama, trust. Setiap kali aku baca Alkitab, aku tuh selalu amazed sama karakter-karakter di Alkitab ya, terutama apalagi waktu mereka masih zaman-zaman perjanjian lama gitu. Mereka belum bisa melihat Tuhan karena Tuhan Yesus belum lahir kan. Mereka belum bisa lihat wujudnya Tuhan, tapi mereka selalu percaya. Mereka selalu percaya sama tuntunan Tuhan walaupun mereka nggak bisa lihat Tuhan itu di mana. Seperti dulu waktu Musa memimpin bangsa Israel untuk dibebaskan dari tanah Mesir, mereka mau ke arah tanah perjanjian, tapi mereka stuck ketemu dengan laut Tebrau atau laut merah. Mereka nggak tahu stuck di mana, tapi Tuhan bilang, aku akan membawa engkau pergi dari tanah Mesir dan kamu akan bebas dari perbudakan Mesir. Dan di situ Musa percaya. Di situ Musa percaya sama Tuhan dan mujizat terjadi. Laut Tebrau terbelah, laut merah terbelah dan mereka bisa melewatinya. Dan Tuhan membukakan jalan buat mereka. Sama halnya saat Yosua memimpin bangsa Israel, Tuhan bilang, aku akan memberikan kota Yeriko kepadamu. Dan dia percaya, dan dia memegang janji itu, padahal tembok Yeriko itu adalah tembok tertebal, the most impenetrable wall yang ada di Israel. Tapi karena dia percaya, akhirnya Tuhan meruntuhkan tembok itu buat Yosua. Dan kemenangan pun terjadi atas hidup Yosua. Yang mau aku kasih tahu di sini, walaupun kita seakan-akan melihat tembok di depan kita, kita melihat obstacle di depan kita, ayo kita shift pandangan kita. Kita harus melihat, kita emang melihat nih dengan mata jasmani kita tembok di depan kita. Kita emang gak punya X-ray vision kayak Superman gitu ya, bisa nembus tembok. Oh, gue tahu di balik itu ada si ini, ada si ini. No. Cuman aku mau kita untuk melihat dari mata jasmani kita. Karena kalau kamu percaya, imanmu akan memampukanmu melihat di balik tembok itu. Imanmu akan memampukanmu melihat apa yang ada di balik itu. Seperti waktu Tuhan berkata kepada Yosua, aku akan menyerahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Di situ Yosua masih belum bisa lihat mana Tuhan, ini masih the same wall yang kita cemaskan, gak bisa lewat gitu. Tapi Tuhan mau kita gak cuma lihat tembok di depan kita, tapi Tuhan mau kita punya iman percaya itu untuk bisa lihat beyond that wall gitu. Karena kamu harus lihat dari perspektif mata rohani kamu, mata spiritual kamu, maka kamu bisa lihat kemenangan yang ada di depan tembok itu. Tapi justru di saat kamu melihat itu, mungkin kamu mulai goyang, mungkin kamu mulai bertanya-tanya, Tuhan, tapi temboknya masih ada nih. Iya, yang kamu perlu yaitu percaya aja.
just trust me, kata Tuhan. Percaya aja, kemenangan itu ada di depan. Karena di Korintus 2 ayat 2 Korintus 5 ayat 7 berkata bahwa sebab kami hidup bukan karena percaya tapi karena melihat. Ini ayat yang udah sering kali diulang-ulang. You live by faith and not by sight. You live by faith, itu bahkan ada di semua lagu Kristen gitu ya. You live by faith and not by sight. Artinya kamu hidup dengan melihat dari mata iman. Kamu hidup melihat dari mata kepercayaan kamu kepada Tuhan, bukan dari mata jasmani kamu aja gitu. Dan dengan begitu, kalau kamu lihat dengan mata iman kamu akan percaya kamu akan terus bisa melangkah ke depan. Nah, aku flashback sedikit sebelum Yosua diangkat jadi pemimpin. Dulunya itu pemimpin sebelumnya adalah Musa, waktu dia dikeluarkan dari waktu Musa mengantar bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, lalu Musa meninggal, lalu digantikan oleh Yosua. Yosua akhirnya diberikan Tuhan mandat, dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel untuk keluar ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan. Dan dalam perjalanan itu Yosua disuruh untuk imam-imam di bangsa Israel itu disuruh untuk mengangkat tabut Allah itu untuk berjalan lebih dahulu, baru diikuti oleh bangsa Israel gitu. Kenapa begitu? Karena tabut ini berbicara tentang arahan Tuhan, berbicara tentang langkah mana selanjutnya yang harus kita ambil. Tuhan udah berjalan duluan di depan kita, Tuhan udah membukakan jalan buat kita, Tuhan udah membuka segala obstacle yang ada, Tuhan udah menerobos segala tembok-tembok di depan kita untuk jalan duluan. Yang kita harus lakukan adalah untuk trust Him and fix your eyes to Him. Apapun yang kita cemaskan saat ini, biarlah engkau harus tetap percaya dan melihat terus kepada arahan Tuhan, melihat terus ke tabut perjanjian Tuhan yang udah berjalan duluan di depan kita. Percaya aja kalau jalannya udah dibukain sama Tuhan. Percaya aja Tuhan udah membelah sungai Teberau itu, laut Teberau itu di depan kita. Percaya aja Tuhan udah menghancurkan tembok Yerikomu. Percaya aja Tuhan udah membukakan jalan buat kamu. Yang kamu lakukan adalah percaya, melihat dengan mata spiritual kamu kalau di depan itu tujuan kamu udah disediain sama Tuhan. Yang amin boleh komen di bawah, amin gitu. Lalu yang poin kedua, hustle. Hustle kayak kalau kalian cukup tua ya, kalian nonton Kung Fu Hustle gitu, yang itu diulang-ulang sih di Trans TV gitu. Kung Fu Hustle. Hustle itu aku akan menjelaskan. Jadi setelah kita membangkitkan iman kita udah percaya sama Tuhan nih, kita udah tahu Tuhan akan mengantarkan kita ke tanah perjanjian. Tuhan akan membukakan jalan buat kita. Tapi kalau di Yakobus 2 itu disebutkan kalau iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Iman tanpa disertai pekerjaan apapun, tanpa disertai apapun, gak ada hasilnya. Sama aja kayak Faye gitu misalnya bilang, aku jago banget main piano, aku ngalahin Beethoven kalah sama aku. Tapi dia gak pernah latihan, dia bahkan gak pernah nyentuh piano, dia bahkan gak tahu do sama dengan C itu apa gitu. Itu gak ada faedahnya gitu, orang juga pasti ngetawain kamu gitu, orang pasti bakal, apa sih katanya itu namanya kamu bodoh banget, cuman percaya-percaya doang gitu, bukan karena kamu bisa gitu. Sama halnya dengan iman kita, kalau kita gak ngelakuin apa yang kita percayain, itu sama aja kamu kayak stuck, kamu gak kemana-mana. Saat Yosua merebut kota Yeriko, Tuhan memerintahkan Yosua untuk melakukan sesuatu. Tuhan suruh Yosua muterin tembok Yeriko 13 kali, 6 kali dan 7 kali. Tuhan suruh muterin 13 kali. Kenapa enggak? Kalian pernah mikir enggak? Kenapa enggak Tuhan kasih tiba-tiba turunin bazooka dari langit terus boom gitu, temboknya kebuka, atau tiba-tiba dikasih semua orang jadi punya super strength gitu, tiba-tiba bisa masuk kota, ditonjok aja tuh pintu langsung kebuka gitu. No. Karena kadang Tuhan tuh ngasih strategi yang gak masuk akal. Tuhan suruh kita ngerjain sesuatu yang gak masuk akal. Karena hustle itu artinya untuk melakukan sesuatu seperti kamu melakukan untuk Tuhan. Mengerjakan sesuatu seperti kamu melakukan itu untuk Tuhan. Ada di Kolose 2 ayat 23. Itu kenapa?
Karena iman dan perbuatan itu harus berjalan secara bersamaan. Kayak di Amsal 16 ayat 9 tertulis, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Bahasa Inggris lebih jelas lagi, we can make our plans, but the Lord determines our steps. Jadi sekuensnya adalah bukan cuman percaya. Tuhan bilang sekuensnya adalah kita melakukan, kita mempunyai plans, kita mempunyai rancangan pekerjaan kita, tapi Tuhan yang mengatur langkah kita. Walaupun kita yang mengerjakan itu, tapi itu sebenarnya dari Tuhan. Itu sebenarnya hikmat dari Tuhan. Tuhan yang menentukan langkah kita. Makanya iman dan kepercayaan dan hustle, melakukan pekerjaan itu harus selalu bersinergi, harus selalu berjalan bersamaan. Karena Tuhan yang akan, waktu kamu percaya, Tuhan yang akan menaruhkan that plans into your heart. Tuhan yang akan menaruhkan that desire into your heart. Supaya kamu tahu kemana harus melangkah, kamu tahu apa yang harus kamu kerjakan, kamu tahu apa yang harus kamu execute. Kamu tahu mana yang gak boleh kamu lakukan, mana yang boleh kamu lakukan. Itu karena saat kamu percaya dan percaya itu bersinergi dengan hustle, apapun yang kamu kerjakan, itu pasti dengan tuntunan Tuhan. Karena saat kita melakukan pekerjaan kita, mungkin kita gak bisa ngelihat Tuhan juga lagi bekerja. Kita nggak, sebenarnya hustle ini nggak cuma dari sisi kita, hustle ini juga dari sisinya Tuhan. Saat kita melakukan bagian kita, even though I don't see it, I know God is working on my behalf. I know God is working for me. Jadi saat kita mengerjakan bagian kita, Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Saat Tuhan menyuruh Yosua untuk berkeliling di tembok Yeriko, it's not just Tuhan kayak cuman mau bodoh-bodohin orang gitu, kayak yaudah sana keliling aja, padahal Tuhan bisa kayak sentil gitu. No, itu harus dua part gitu, part kita dan part Tuhan. Kayak yang waktu itu kayak khotbahkan tentang partnership, itu Tuhan dan manusia. Sama, Tuhan suruh Yosua berkeliling tembok Yeriko, menaikkan puji-pujian dengan bangsa Israel, semuanya berjalan. Yosua mengambil satu putaran, lalu putaran selanjutnya, lalu putaran selanjutnya lagi dengan gigih, putaran selanjutnya he took another lap, dan sampai waktunya Tuhan untuk merobohkan tembok Yeriko itu. Dan akhirnya Yosua bisa lihat kalau tanah perjanjian itu, tanah Kanaan itu, kota Yeriko itu diserahkan kepada Yosua. Itu kalau kita bersinergi antara iman dan perbuatan kita. Lalu poin yang terakhir ini menurut aku yang paling penting, karena poin terakhir ini yang melindungi kedua poin yang pertama. Kamu udah percaya nih janji Tuhan, kamu udah tahu Tuhan itu memberikan plans-nya buat kamu. Kamu tahu dengan iman, kamu percaya kalau Tuhan akan menuntun langkah aku ke depan dan akan membebaskan aku. Dan kamu udah mengerjakan keselamatan kamu udah merdeka, kamu udah tahu apa yang harus kamu lakukan. Tapi yang kamu harus lakukan yang paling penting adalah be ready. Kamu harus selalu ready, berjaga-jaga dan berdoa. Supaya kamu gak jatuh lagi kepada pencobaan. Supaya kamu gak membuka celah. Karena dibilang kamu harus berjaga-jaga, karena waktu kamu membuka celah, lawanmu itu seperti singa yang mengaum-ngaum menunggu ada celah, langsung kamu diterkam. Kamu mau balik lagi ke menjadi tawanan dosa? Kan enggak. Jadi waktu kita ready, kita itu menutup segala celah dan kita terus berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Sama seperti kalau kalian lihat nih ya, TNI yang ganteng gitu ya, yang biasa ada di Indonesia atau di tentara-tentara negara lain yang wamil gitu. Atau kalian tahu ini nggak, pernah nonton kayak film-film yang berlatar di London gitu, atau kayak Mr. Bean yang tentaranya pakai baju merah yang ada di kotak kue itu loh. Tentaranya pakai baju merah, terus kepalanya tinggi banget, rambutnya yang tinggi banget, terus megang senapan. Nah, dia walaupun digangguin segimanapun pasti diem aja, megang senapan. Diem aja, mau dikelitikin kek, mau ditabok kek, mau diapain, pasti diem aja. Tapi dia itu berjaga-jaga, itu tuh dia lagi dalam ready mode. Dia udah megang senapan nih. Kalau misalnya tiba-tiba ada negara lain yang invade atau tiba-tiba ada negara lain yang menyerang dia pasti akan langsung menghunuskan senapannya. Dia langsung menembak musuhnya yang ada di depan dan tetap mau
menjaga kemerdekaan yang dia udah terima, tetap mau menjaga apa yang udah mereka dapetin, negara mereka dapetin, yaitu kemerdekaan. Mereka nggak mau sia-siain itu. Sama kita juga, kita nggak boleh membuka celah untuk kemerdekaan kita diambil lagi. Kita nggak boleh menyia-nyiakan darah Tuhan Yesus yang udah tercurah buat kita. Kita nggak boleh menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, karena walaupun kita udah mengerjakan keselamatan kita udah percaya, tapi waktu kamu buka celah, kemerdekaan kamu sudah dicuri, kemerdekaan kamu sudah diambil lagi sama iblis. Dan kamu sudah kembali lagi menjadi tawanan iblis. Memang mungkin waktu kamu lagi menjaga, kamu lagi selalu ready nih. Jadi tentara kan capek ya, selalu megang senapan, selalu ready, selalu harus jalannya tegak, harus selalu pakai seragam yang panas, yang mungkin bulletproof atau apa. Cuman justru di saat kamu lelah itulah, kamu harus semakin menguatkan diri kamu. Di saat kamu lelah itulah, di saat itulah kamu harus semakin ready, semakin siap. Karena apakah kamu semakin banyak saat teduh? Apakah kamu semakin banyak membaca firman Tuhan? Apakah kamu semakin banyak praise and worship di rumah, atau justru sebaliknya? Karena dibilang di sini kan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tapi kalau kamu nggak mendengarkan firman Tuhan, gimana iman kamu bisa timbul? Kalau iman kamu nggak timbul, gimana kamu bisa percaya kalau Tuhan nitipin plans-nya ke dalam hidup kamu? Gimana kamu bisa kerjain plans-nya Tuhan kalau kamu nggak percaya? Kalau kamu nggak equip diri kamu nggak menjadikan diri kamu siap gitu selalu. Karena waktu kamu percaya dan kamu melakukannya dan kamu be ready, maka kamu pasti akan menerima janji Tuhan itu. Kamu pasti akan menemukan, kamu akan bisa melihat pass through the walls yang ada di depan kamu itu. So aku mau tutup dengan satu statement ini. If God has called you to be somewhere, He will be faithful to get you there. Ya, amin. So dalam Yosua 6 ayat 7 berkata, dikatakan bahwa tabut perjanjian Allah itu ada bersama-sama mereka waktu mereka mengelilingi tembok Yeriko itu. Ada para imam, ada panglima perang, ada umat-umat Tuhan. But yang paling penting, senjata rahasianya mereka adalah tabut Allah itu ada bersama-sama mereka. Ini mengatakan bahwa Tuhan mengatakan kepada kita kalau He is with us. Dia selalu ada bersama-sama kita dalam setiap session apapun, setiap season apapun dalam hidup kita. Tuhan itu selalu ada. Kuasanya bukan karena mengelilingi tembok Yeriko itu, tapi karena dalam setiap langkah kita, He will never leave you, He will never forsake you. Karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Itulah yang membuat kita terus menang, itulah yang selalu mengsecure kemerdekaan kita itu. So aku mau ngingetin kalau kita semua punya purpose yang udah Tuhan janjikan buat hidup kamu. Kita semua punya tujuan yang udah Tuhan tetapin buat hidup kamu. Tuhan sudah menyiapkan destiny buat kamu. Tuhan udah menyiapkan callingnya buat hidup kamu. Yang perlu kamu lakukan adalah kamu percaya kepada Tuhan. You trust Him. Kamu melakukan keselamatan itu. You do the hustle. Dan terakhir kamu harus be ready. Kamu harus terus berjaga-jaga dalam apapun yang kamu lakukan. Karena once again, if God has called you to be somewhere, to do something, I don't know when, I don't know how, tapi aku percaya He is more than faithful. Yes, He is amen. more than faithful to Amen. get you there. So mari kita semua tutup mata. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya ya Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera ya Bapak, bukan rancangan kecelakaan ya Tuhan Yesus yang membawa hari depan yang gilang gemilang. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kemanapun kami melangkah Tuhan, Engkau akan membuat kami berhasil dan beruntung ya Bapa. Karena Engkau adalah Allah ya dan yang amin ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, biarlah Engkau selalu menyertai setiap langkah kami Tuhan. Engkau yang selalu berada bersama-sama kami ya Bapa. Jangan pernah lepaskan kami ya Tuhan Yesus, dan biarlah mata kami selalu tertuju kepada Engkau ya Bapa. Mata kami selalu tertuju Tuhan Yesus kepada arahan-Mu di depan kami ya Bapa. Dan juga terima kasih Tuhan Yesus kalau Engkau telah menyelamatkan kami ya Tuhan Yesus. Telah memerdekakan kami dari segala belenggu dosa ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami menerima keselamatan kami yang seutuhnya ini Tuhan Yesus. Dan kami mau melangkah ke destiny yang udah Engkau siapkan buat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa.